Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li aqribaina wa man haqqan alaina wa liman asal bil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bapak Ibu peserta pengajian sore kita pada sore hari ini, alhamdulillah dengan senantiasa mengharap rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmatnya, dan semoga dengan semangat kita bersyukur ini kita bisa melalui hari-hari kita dengan sebaik-baiknya. Dan secara khusus kita ngaji sore ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan, maka kita membaca, di antaranya membaca buku fikih tentang ibadah Ramadan, tentang puasa. Shalawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, dari kitab Fiqh Sunnah yang kita baca, kita sudah membahas tentang pertama pengertian puasa dan keutamaannya, lalu secara khusus tentang puasa Ramadan, hukum dan keutamaan puasa Ramadan sudah kita bahas pekan lalu sampai pada ancaman atau peringatan berbuka atau tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja. Kita sudah bahas pekan lalu. Dan saya ingin ucapkan ikut berbelasungkawa secara khusus kepada Mbak Ani, Bu Handayani yang ibunya wafat beberapa hari lalu di Jogja. Semoga Allah tempatkan di tempat yang mulia. Allah ampuni segala dosanya, Allah lipat gandakan segala amal kebaikannya. Peserta ngaji kita Bu Handayani ini Mbak Ani. Nah, kita akan masuk di bab tentang bima yasbutus syahru, tentang penetapan bulan Ramadan. Dan saya izin screen share saya akan tampilkan di layar. Jadi pembahasan pekan lalu tentang puasa Ramadan, jadi penetapannya di faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu hendaklah dia berpuasa. Nah, sekarang bagaimana menetapkan atau penetapan bulan Ramadan? Bagaimana penetapan bulan Ramadan? Ini kajian fikih yang bisa jadi kurang mengcover kebutuhan kita hari ini. Tapi adanya seperti ini kita baca aja. Bima yasbutus syahr, dengan apa menetapkan bulan Ramadan itu? Kalimatnya yasbutu syahru ramadhana bi ru'yatil hilali walau min wahidin adlin au ikmali iddata sya'bana salasina yauman. Jadi yasbutu syahru ramadhan, bulan Ramadan ditetapkan biru'yatil hilal, karena atau dengan melihat meru'yah hilal. Jadi melihat meru'yah
bulan sabit di awal bulan Ramadan, namanya hilal itu ya, bulan pertama di malam hari yang menandai masuknya bulan baru ketika matahari terbenam. Walau min wahidin, meskipun ru'yah itu hanya datang dari satu orang, tapi yang adlin. Jadi seorang yang adil, yang artinya adil kalau dalam ilmu hadis itu dia muslim, kemudian tidak fasik, artinya tidak dikenal sebagai orang yang terbiasa dengan dosa besar. Kemudian juga orang adil itu adalah orang yang bisa menjaga muru'ah. Jadi, menjaga muru'ah. Ya, kalau di dalam ilmu akhlak kita ada tentang muru'ah itu ya. Jadi bisa menjaga muru'ah, artinya menjaga kehormatan, ya, tidak melanggar kepatutan, yang agak kriteria yang sangat relatif. Bisa menjaga muru'ah itu kalau dalam ilmu hadis namanya orang adil, muslim, tidak fasik, dan dia bisa menjaga muru'ah. Itu makna adil. Au ikmali iddati sya'bana salasina yauma, atau menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini frasa atau kalimat yang menjadi salah satu dalil tentang penggunaan hisab. Penggunaan hisab yaitu dari kalimat menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, pandangan ini didasarkan pada ada dua dalil yang disebutkan. Yang pertama, fa'ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala taro annasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu fasoma wa amaron nasa bisyamihi. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa Ibnu Hibban wa sahhahahu. Fa'ani bin Umar, dan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar qala, berkata Abdullah bin Umar, taro annasul hilala, orang-orang jadi berusaha untuk melihat hilal. Jadi ini biasanya dilakukan di tanggal 29 tiap bulan di akhir itu. Di tanggal 29 itu kemungkinan akan selesai bulan itu, atau nanti disempurnakan menjadi menjadi 30. Makanya ru'yahnya dilakukan di tanggal 29. Karena ada kemungkinan malam itu akan sudah terbit hilal baru. Nah, orang pada melihat hilal tapi gagal. Fa akhbartu Rasulullah, lalu aku memberitahukan pada Rasulullah SAW, anni ra'aitu, bahwa aku melihatnya. Jadi banyak orang melihat, tapi yang memberitahukan kepada Nabi hanya Abdullah ibnu Umar. Hanya Abdullah ibnu Umar. Jadi yang lain pada tidak melihat. Jadi kesan dari hadis ini hanya ada berita melihat hilal itu dari Abdullah bin Umar. Fasoma, jadi dengan berita yang aku sampaikan itu, jadi dengan akhbar itu, fasoma, Nabi SAW berpuasa, wa amaron nasa bisyami, dan menyuruh an-nasa, maksudnya kaum muslimin, bisyamihi, untuk berpuasa. Ini yang menjadi dalil bahwa jadi berita ru'yah dari satu orang yang adil itu diterima. Ini ya, cerita Ibnu Umar. Nah, hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu bersabda,
sumu liru'yatihi. Sumu, berpuasalah kalian liru'yatihi, karena sudah melihat meru'yah hilal. Ya, ru'yah yang di catatan kakinya adalah ar-ru'yah al-laili, al-lailiyah, ru'yah al-lailiyah. Jadi melihat hilal di malam hari. Apa buktinya malam hari? Malam hari itu ditandai dengan terbenamnya hari. Jadi karena sangat mungkin, jadi bulan itu terlihat ketika misalnya matahari masih belum terbenam, ya mungkin aja terlihat. Jadi mungkin terlihat bulan itu. Nah, tapi kalau kalau dia belum masuk waktu malam, maka ru'yahnya ya tidak dianggap. Jadi yang dianggap ru'yah itu adalah namanya ru'yah lailiyah, ru'yah yang dilakukan setelah matahari terbenam. Ini perintah hadis Nabi, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, beridul fitrilah, artinya sudah selesai puasa Ramadan karena sudah meru'yah, melihat hilal baru lagi. Ini dalil tentang ru'yah biasanya dipakai. Fa in humma alaikum, dan jika mendung alaikum atas kalian, fa akmilu iddata sya'bana, maka sempurnakanlah, disempurnakanlah bilangan Sya'ban salasina yauman, menjadi 30 hari. Jadi ini satu hadis ini, pertama dalil tentang ru'yah, lalu ada dalil tentang hisab, yaitu hitungan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Hadis kedua ini rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan, wal amalu ala hada inda aksari ahli ilmi. Mengamalkan hadis ini menurut banyak ulama ahli ilmi, yaitu qalu, mereka mengatakan, tuqbalu syahadatu rajulin wahidin fisyami. Tuqbalu, diterima, syahadatu rajulin wahidin, kesaksian ru'yah satu orang saja, fisyami, dalam berpuasa, itu diterima untuk mengatakan besok puasa. Ini pandangan umum. Wa bihi yaqulu Ibnul Mubarak wa Syafi'i Ahmad. Pandangan ini adalah pendapat Ibnul Mubarak, Syafi'i dan Ahmad, artinya kesaksian satu orang telah melihat hilal Ramadan itu diterima. Wa qala Nawawi wa huwal asahhu, wa huwa al asahhu. Ini yang lebih tepat kata Nawawi. Wa amma hilalu Syawal, adapun hilal bulan Syawal, fayasbutu bi ikmali iddati Ramadhana salasina yauman wala tuqbalu fihi syahadatul wa adlil wahid inda ammatil fuqaha. Kalau tentang Syawal, maka dengan menyempurnakan Ramadan menjadi 30 hari, dan wala tuqbalu, dan tidak diterima fihi, dalam penetapan Syawal, syahadatul adlil wahid, kesaksian satu orang, itu tidak diterima untuk hilal Syawal inda ammatil fuqaha, menurut umumnya para ulama fikih. Nih, kalau hilal Syawal, wastaratu an yasyhada ru'yati isnani dawa adlin. Para mayoritas ulama fikih mensyaratkan untuk ru'yah hilal Syawal itu harus ada 2 orang yang adil. Ini bedanya. Ini kalau puasa cukup 1 orang,
Tapi kalau untuk Syawal ini perlu 2 orang. Nanti ada dalil yang dipakai. Jadi diantaranya adalah hadis bahwa al-fitru yaumun aftaron nasu fihi. Ini diantara dalilnya. Nah kemudian ya, jadi pada umumnya mensyaratkan 2 orang. Illa Aba Saur, kecuali Imam Abu Saur fa innahu lam yufarriq fi dzalika baina hilali Sya'wan wa hilali Ramadan. Jadi Imam Abu Saur, saya lupa belum nyari biodatanya. Jadi di antara ulama fikih terkenal. Kita tahunya hanya 4 madhab, tapi pada madhab fikih ada lebih banyak dari itu lagi, insyaallah akan banyak disebutkan di sini. Illa Aba Saur fa innahu lam yufarriq fi dzalika baina Syawal wa hilal Ramadan. Dia tidak membedakan antara Syawal dan Ramadan. Jadi ini keragaman dalam pandangan fikih. Ada yang mensyaratkan harus dengan 2 orang yang meruqyah, ada yang cukup 1 orang juga boleh. Faqala, kata Abu Saur, yuqbalu fihi ma syahadatul wahidil adli. Yuqbalu, diterima, fihima, dalam penetapan Ramadan dan Syawal, syahadatul wahid al-adl, kesaksian 1 orang yang adil. Nah, qala Ibnu Rushdi dalam Ibsatul Mujtahid biasanya, wa madhabu Abi Bakr ibnu Mundir wa huwa madhabu Abu Saur. Madhab Abu Bakar Ibnul Mundir adalah madhabnya Abu Saur. Wa ahsibuhu madhabu ahli dhahir, dan saya menduga itu adalah madhabnya Abu Dhahir atau Ad-Dawud Ad-Dhahiri, salah satu madhab fikih yang juga terkenal dengan mengandalkan pada dhahirun nas. Oke, ini hanya sekilas menginformasikan bahwa madhab fikih itu cukup banyak dalam Islam, meskipun yang kita kenal hanya 4 madhab. Di luar itu masih banyak lagi. Wa qadih tajja Abu Bakr ibnul Mundir, dan berhujjah, berdalil, berargumen Abu Bakar ibnul Mundir bin'iqadil ijma' ala wujubil fitri wal imsaki anil akli biqaulin wahidin. Fawajaba an yakuna amru kadzalika fi dukhuli syahri wa khurujihi idkilahuma alamatun tufassilu zaman al-fitri min zaman as-shaum. Ini argumentasi Abu Bakar Ibnul Mundir, bahwa ada kesepakatan in'iqadul ijma' ala wujubil fitri, kewajiban berbuka wal imsak dan berpuasa, imsak anil akli, dari makan, biqaulil wahid, dengan kesaksian 1 orang. Fawajaba an yakunal amru kadzalik, maka harusnya begitu dalam penetapan masuk dan selesainya bulan. Ini pandangan argumentasi Abu Bakar Ibnul Mundir. Jadi karena masuknya bulan itu kan otomatis berakhirnya bulan yang lain. Kenapa dibedakan? Nah, pandangan fikih kadang-kadang menggunakan logika begitu. Nah, tentang hilal ru'yah itu idkilahuma alamatun, keduanya adalah tanda yang tufassilu zaman al-fitri min zamanis shaumi, yang membedakan, memisahkan antara waktu berbuka dengan waktu berpuasa. Ini pandangan ulama, cara mereka berargumentasi. Jadi penggunaan dalil. Jadi kenapa harus 2 orang? 1 juga sudah bisa. Jadi menggunakan argumentasi. Toh faktanya, jadi menyaksikan masuknya bulan baru itu kan berarti juga menyaksikan berakhirnya bulan yang lama. Wa qala Syaukani, dan berkata Imam Asy-Syaukani, wa idza lam yarid ma yadullu ala tibadil isnani fi syahadatil iftar bil adillatis sahihah fadzahiru annahu yakfi fi qiyasan ala al-iktifa
bihi fis shaumi. Kata Asy-Syaukani, wa idza lam yarid, dan jika tidak ada, jadi tidak warid, tidak rilis, ma yadullu ala ibadil isnaini, yang menunjukkan harus dua orang yang melihat, yang menru'yah fi syahadatul iftar, tentang kesaksian berbuka Idul Fitri, minal adillati shahihah, berupa dalil yang sahih maksudnya. Jadi kalau tidak ada dalil sahih yang mengatakan harus dengan dua orang saksi untuk berbuka Idul Fitri, maka fadzohiru, maka ya nyatanya, dohirnya, annahu yakfi fihi, bahwasannya sudah cukup fihi, dalam penetapan Idul Fitri itu cukup satu orang, kiasan alal iktifa, dengan menganalogikan, kiasan menganalogikan alal iktifa, mencukupkan bihi, dengan satu orang yang meru'yah itu fi shaumi, dalam hal puasa. Ini di fiqh sunnah ini ada apa namanya, kita aja ditunjukkan jadi cara ulama berargumen ketika mereka berbeda pendapat. Jadi dalilnya sama, jadi cara memahaminya, kemudian berargumen tentang penggunaan kali sini kan. Jadi kesaksian satu orang, kalau untuk yang awal Ramadan oke, semuanya oke. Kalau untuk yang selesai Ramadan, nah ini yang ada perbedaan pendapat. Jadi sebagian besar ulama mengharuskan untuk kesaksian dua orang, tapi ada juga yang berpendapat ya satu orang cukup, sebagaimana kesaksian awal masuk Ramadan boleh satu orang, maka jadi kesaksian untuk akhir Ramadan ya boleh juga satu orang. Tapi ya kita hanya sekedar tahu ilmunya ini. Nanti eksekusinya tentang awal akhir Ramadan ini ya domainnya pemerintah, bukan domainnya perorangan. Pada faktanya begitu. Ini domainnya pemerintah, karena tadi kan Ibnu Umar ketika meru'yah hilal, maka Ibnu Umar melaporkannya kepada Nabi, dan Nabi yang kemudian menyuruh kaum muslimin berpuasa. Nah, nanti ada di bagian, insyaallah bagian akhir pembahasan kita tentang yang gimana kalau meru'yah tapi nggak diterima kesaksian. Ini ada di wa aidan, dan juga ya, argumentasi yang berpendapat bahwa kesaksian satu orang itu diterima untuk Idul Fitri, at-ta'abbudu biqabuli khabaril wahidi. Ada juga dalil lain adalah at-ta'abbud biqabuli khabaril wahid yadullu ala qabuli fi kulli maudhi illa ma waradat dalil bi takhsisi bi adami ta'abbud fihi bi khabaril wahid kasyahadatil awal wa nahfiha. Ini argumen yang lain adalah bahwa dalam Islam at-ta'abbud, beribadah itu bisa juga dengan biqabuli khabaril wahid, dengan menerima riwayat dari satu orang. Kan banyak kalau dalam ilmu hadis namanya hadis gharib atau hadis ahad, nah, itu diantaranya, atau hadis mufrad. Jadi hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi, itu juga diterima. Misalnya contoh yang hadis terkenal itu hadis innamal a'malu binniyat, itu hadis yang hanya diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, nggak ada para sahabat yang meriwayatkan. Itu menjadi dalil yang diterima oleh kaum muslimin bahwa riwayat satu orang saja bisa menjadi dalil untuk beribadah. Nah, ini argumen yang dipakai bahwa ada ibadah juga banyak menggunakan menerima dalil yang diriwayatkan satu orang, ya dulu ala qabli fi kulli maudhi. Ini menunjukkan bahwa kesaksian satu orang, riwayat satu orang itu ya bisa diterima pula di setiap tempat, di setiap ibadah.
illa ma waradat dalil bitakhsisihi, kecuali kalau memang ada dalil yang menyebutkan, merilis, ada dalil yang mengkhususkan bahwa dia nggak cukup dengan satu orang saksi, bi adamit ta'abbudi fi bi khabaril wahid, yang tidak boleh dengan hanya satu saksi, seperti kasyahadati alal amwat, seperti kesaksian terhadap harta kekayaan yang ada dalam surah Al-Baqarah 282. Jadi ayat terpanjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Itu kan jadi di di tengah ayat ada tentang ini, wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardona minasyuhada, atau wanahwiha, atau hal-hal lain yang disebutkan secara khusus, misalnya contoh kayak akad nikah, bahwa nikah itu harus dengan illa biwaliyin wa syahidai adlin, dengan dua orang saksi, itu misalnya. Ini kalau ada dalil khusus. Nah, sementara dalam dalil tentang ru'yah Ramadan dan ru'yah Syawal, ini tidak ada dalil khusus yang mengharuskan adanya dua orang saksi. Maka ini tarjihnya saya Sabiq, tarjihnya fiqh sunnah. Faddohiru, maka yang tampak lebih kuat adalah madhaba ilahi Abu Saud, adalah madhabnya Abu Saud, yaitu diperbolehkan jadi untuk menetapkan Ramadan dan Syawal hanya dengan kesaksian satu orang yang adil. Kalau madhab Abu Saud tadi, di halaman dari sini ya, madhab Abu Saud ini illa Abu Saud fa la yafariq fi dzalika baina Syawal wa hilal Ramadan. Waqala yuqbalu fihi ma syahadatul wahidil adl. Nah, ini pandangan ini yang ditarjih oleh Said Sabiq, bahwa wahid adil itu sudah bisa dipakai untuk Ramadan dan Syawal. Ini ilmunya, mekanisme. Tapi kalau kita di Indonesia kan sudah terbantu oleh adanya Departemen Agama yang mengelola ini, yang sidang isbat, itu sidang isbat di akhir Syaban biasanya. Oke, karena itu domainnya pemerintah. Nah, berikutnya di pembahasan yang juga asal kita tahu saja ilmunya, ada istilah yang namanya ikhtilaful mathalib. Ikhtilaful mathalib, matlak yang berbeda. Matlak itu apa? Matlak itu tempat terbit. Jadi istilah kalau bahasa harfiahnya dari tola'a, terbit. Nah, tempat terbit namanya al-matlak. Jadi ini ada istilah, jadi kalau dalam fikih namanya ada al-matalik, ikhtilaful matalik. Jadi perbedaan matlak atau perbedaan tempat terbit. Karena perlu kita ketahui bahwa terbitnya matahari, terbitnya bulan itu kan bagi setiap wilayah itu beda-beda. Saya bikin guyonan gitu ya. Meskipun Islam turunnya di Arab, Nabi hijrahnya lahir di Makkah, hijrah ke Madinah. Jadi ya, Islam di sana mulai, tapi sekarang ini yang duluan melaksanakan sholat adalah saudara-saudara kita di Papua. Kan yang duluan sholat kan Papua dulu. Karena terbit mataharinya lebih duluan. Demikian juga nanti terbit hilalnya juga, itu kalau ini beritanya ya. Jadi kalau beda juga. Jadi kalau matahari terbit duluan, nanti kemungkinan ya
terbenamnya yang juga duluan. Nah, bisa saja di tempat yang sudah matahari terbenam, hilal belum kelihatan, tapi nanti semakin ke barat, karena terbenamnya hilal dan matahari ini ada beda jaraknya, beda waktunya. Duluan terbenam matahari sebelum terbenam hilal, ya kan? Sampai ada selisih waktu itu setiap bulannya, itu nanti akan membedakan, namanya ikhtilaful mathalib. Makanya sangat mungkin di Indonesia, di Papua belum bisa diru'yah, tapi sampai nanti di Jakarta, di Aceh sudah bisa diru'yah, di Jawa sudah bisa diru'yah, karena perbedaan mathalib, perbedaan tempat terbit. Nah, ini istilah dalam fikih namanya ikhtilaful mathalib. Dhahabal jumhur ila annahu la ibratah bi ikhtilafil mathalib. Pandangan ulama jumhur bahwa la ibrata bi ikhtilafil mathalib. Jadi tidak menganggap adanya perbedaan terbit bulan. Famataru al-hilalu ahla baladin wajaba shaumu ala jami'il bilad. Jadi pandangan mereka, namanya matlak wahid ini, famataru al-hilala ahlu baladin. Maka kapan saja, famata, kapan saja ro'al hilala, melihat hilal itu ahlu baladin, satu penduduk negeri. Wajib saumu ala jami'il bilad, maka wajib puasa pada seluruh negeri itu. Nah ini, kalau sekarang di negaranya sudah terpisah-pisah, gimana ketika zaman negara, kalau di zaman misalnya ya, Daulah Turki Utsmani itu kan pernah wilayahnya ke timur sampai ke Jepang, Tokyo dan Kobe, itu ada masjid Turki. Nah, ke barat itu sampai di Wina, sampai di Austria. Itu timur baratnya. Itu berapa jarak waktunya itu kan? Jadi yang di di Jepang sudah terbenam matahari, yang di Wina, yang di Austria baru pagi hari. Itu kan ya akan jadi masalah kalau dengan satu hilal, satu ru'yah berlaku untuk semuanya. Liqauli Rasulullah SAW, karena pandangan sabda Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena sudah ada ru'yah, dan berbukalah kalian karena sudah ada ru'yah, sedang melihat hilal. Wa huwa khitabun 'am. Ini adalah khitab, pesan, perintah am, umum li jamil ummah, untuk seluruh umat. Faman ra'ahu minhum fi ayyi makan, maka barang siapa yang melihat hilal di antara mereka itu di tempat manapun, kana dzalika ru'yatan lahum jami'an, itu menjadi ru'yah bagi keseluruhan. Wah, ini keren. Jadi kalau sekarang kalau pakai pandangan ini bahwa ini less border ya, negara tanpa batas. Ini bisa jadi puasanya, ru'yahnya orang di Eropa berlaku juga bagi orang di seluruh dunia. Wah, itu bisa keren. Nah, ini namanya matlak wahid. Ini kepada zaman Nabi ya bisa, misalnya karena ya umatnya zaman Nabi ada Jazirah Arab ya. Tapi setelah umat itu wilayah Islam menjadi luas, ini akan jadi persoalan. Wa dhahaba Ikrimah wal Qasim ibnu Muhammad wa Salim wa Ishaq wa Sahidal Ahnaf wal Mukhtar inda Asy-Syafi'iyah. Ini madhab Ikrimah wal Qasim ibnu Muhammad, Salim, Ishaq, As-Sahih indal Ahnaf, nah, menurut madhab Hanafi, wal Mukhtar inda Syafi'iyah, yang dipilih menurut kalangan madhab Syafi'i, annahu yuktabaru, bahwasannya yuktabaru diperhitungkan, li ahli kulli baladin, bagi setiap penduduk negeri, ru'iyatu, masing-masing negeri ru'yahnya sendiri-sendiri.
wala yalzimuhum ru'yatu ghairihim, dan tidak mengharuskan mereka dengan ru'yahnya negara lain. Nah, ini kalau ini pakai border ya, setiap negara, setiap bahkan dulu itu setiap kota punya ru'yah sendiri. Kalau di zaman yang cerita setelah Nabi itu kan antara Syam dan Madinah, nanti insya Allah hadisnya. Jadi ini pandangan namanya ikhtilaful matali, artinya setiap negara memiliki ketentuan waktu tersendiri. 5 rawahu Quraib, yang terkenal hadis Quraib, kola, kata Quraib, qadimtu Syam, saya tiba di Syam. Nah, sekarang Syam itu ya Syria, Palestina, Libanon, apa itu semuanya Syam ya. Termasuk Israel itu wilayah Syam. Wastahalla ala hilal Ramadan wa ana bisyam. Dan di hilal Ramadan ketika saya berada di Syam itu fara'aitul hilala lailatal Jum'ah. Jadi saya di Syam dan melihat hilal itu pada malam Jumat. Nah, kayak sekarang ini. Ini ketika di Syam. Summa qadimtul Madinah fi akhir syahr. Lalu saya tiba di Madinah pada akhir bulan. Jadi pada zaman kendaraannya naiknya paling cepat naik onta, belum ada Toyota. Nah, di akhir bulan fasa'alani Ibnu Abbas. Bertanya kepada Ibnu Abbas. Semadzakara hilal, namanya orang baru pulang luar kota ya, ngobrol-ngobrol cerita termasuk menyebut tentang hilal. Faqala, kata Ibnu Abbas, mata ra'aituhumul hilal. Kapan kalian melihat hilal? Kapan kalian melihat hilal? Mata ra'aitum al-hilal, ini kebanyakan hak. Mata ra'aitum al-hilal. Kapan kalian melihat hilal? Fakultu, saya jawab, ra'ainahu lailatal Jum'ah. Saya melihatnya pada malam Jumat. Faqala anta ra'aitahu. Nah, kata Ibnu Abbas meyakinkan, engkau meru'yahnya, engkau melihatnya. Faqultu jawab na'am, iya. Wa ra'ahun nas, dan orang-orang juga melihatnya. Wasomu, dan mereka berpuasa. Wasoma Muawiyah. Muawiyah yang gubernur Syam ya ikut berpuasa. Nah, ini puasanya penduduk Syam. Syam ini kan lebih barat dari Madinah. Ini puasanya hari Jumat. Faqala, kata Ibnu Abbas, lakinna ra'aynahu lailatas sabat. Tapi kami melihatnya malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukammila salasina aw narohu. Jadi kata Ibnu Abbas, ya kami melihatnya puasanya Sabtu, beda mulainya kan, yang Syam hari Jumat, Madinah hari Sabtu. Fala nazalu nasum, maka saya terus berpuasa, tidak hanya saya berpuasa, hatta nukammila salasina, sehingga kami menyempurnakan puasa kami 30 hari, au narohu, atau kami melihat hilal. Ini kata Ibnu Abbas. Jadi kami ya puasa. Jadi fakultu, aku katakan, kata Quraib kepada Ibnu Abbas, ala taktafi biru'yati Muawiyah wa siyamahu. Apa engkau tidak mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah dan puasanya? Artinya, jadi memajukan bulan itu mulai dari hari Jumat, bukan dari Sabtu. Faqala la, kata Ibnu Abbas, la. Hakada amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah kata Ibnu Abbas, begitulah Rasulullah SAW memerintahkan kami. Rawahu Ahmad, Muslim, wa Tirmidzi. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Tirmidzi, wa qala Tirmidzi hasanun sahihun gharibun. Hadisnya hadis hasan, artinya para perawinya ini
Kalau hasan itu kan muttasilus sanad, perawinya adil, hanya qalilud dhabti. Ada juga riwayat yang lain yang sahih. Kalau sahih, muttasilus sanad, adilur ruwat, dan tamud dhabti. Gharib hanya dari satu, ada satu perawi, yaitu dari Quraib. Wal amalu ala hadal hadis inda alil ilmi. Dan pengamalan hadis ini menurut para ulama, anna likulli baladin ru'yatu, bahwa setiap negara itu memiliki ru'yahnya sendiri. Ini ilmunya. Nanti kalau di Indonesia makin unik lagi. Satu negara ru'yahnya beda-beda, ada ru'yah, ada hisab. Apa pemerintahnya ya, alhamdulillah ya, ngasih kelonggaran, yang mau hisab ya silakan, yang mau ru'yah juga silakan. Ngasih juga di Indonesia itu. Ketetapannya memperbolehkan dua-duanya. Ini apa namanya, tentang namanya ikhtilaful matoli'. Setiap negara punya ru'yah sendiri-sendiri. Wa fi Fathil Alam syarah Bulughul Maram, kitab syarahnya Bulughul Maram, al-aqrab, yang lebih dekat adalah luzumu ahlu baladir ru'yah wa ma yattasilu biha minal jihadil lati ala sampiha. Ini namanya pandangan lain dalam syarah Bulughul Maram tentang apa namanya penjelasan sumul ru'yati wa ru'yatihi, dan juga hadis Quraib ini adalah punya pandangan al-aqrab, yang lebih dekat adalah luzum ahli baladin ar-ru'yah. Jadi keterikatan keharusan setiap ahli, setiap negeri itu ru'yah, dan juga negeri-negeri yang yattasilu biha minal jihadil lati ala sampiha, negeri-negeri yang memiliki garis waktu yang berhubungan, yang berdekatan. Jadi kalau di kita ada misalnya melintang, garis lintang timur, lintang barat. Itu yang menjadi pandangannya pensyarah kitab Bulughul Maram dalam kitab Fathul Alam. Oke. Nah, sedikit lagi. Nah, belum nanti masuk ke rukun puasa, ini masih tentang penetapan Ramadan. Nah, sekarang kasusnya, ada kasus man ro'al hilala wahda. Jadi orang melihat hilal sendirian. Tapi juga nanti di kitab yang lain, dan ru'yahnya itu tidak diterima oleh pemerintah, oleh pemangku kebijakan yang menetapkan. Ittafaqat a'immatul fiqhi. Telah bersepakat para ulama imam fikih ala annaman absara, bahwasannya atas orang yang melihat hilal as-shaum, hilal awal Ramadan, wahdahu, sendirian, dia melihat sendiri, tapi ru'yahnya tidak diterima oleh pemangku atau yang menetapkannya, maka dia wajib an yasuma, puasa sendiri. Ini ilmu itu. Jadi karena misalnya tadi kan menurut pemangku kebijakan, saya kayak sekarang kayak di Indonesia misalnya gitu kan, ada sekian tempat ru'yah, Nah, secara umum semua tempat ru'yah itu mengatakan tidak melihat. Dan itu sudah diambil sumpahnya buat bersaksi tidak melihat. Lalu ada orang yang dia sendirian mengaku melihat. Nah, tapi kesaksiannya nggak diterima. Ya dia wajib puasa sendiri. Wa khalafa Atha. Imam Atha berbeda, faqala la yasumu illa bi ru'yati ghairihi ma'ahu. Dia nggak wajib puasa kecuali dengan ada ru'yah orang lain. Artinya dia nggak cukup, ini artinya menggunakan pendapat nggak cukup dengan khobarul wahid,
harus ada penguat yang lain. Ini apa namanya sendirian. Wahtalafu fi ru'yati hilal Syawal. Nah, gimana kalau yang dia lihat itu tentang hilal Syawal, bukan hilal Ramadan. Bukan hilal Ramadan. Jadi kalau Ramadan kan kalau puasa orang bisa puasa sendiri. Puasa sendiri. Nah, gak harus banyak orang juga bisa puasa. Tapi kalau untuk Idul Fitri, sholat Idul Fitri kan nggak bisa sholat sendirian. Jadi ini yang kemudian wahtalafu dari Syawal wal haqqu annahu yuftiru kama qala Syafi'i wa Abu Thawr. Kalau ngelihat sendiri tapi tidak diterima, itu menurut pandangan ini ya, pandangan Syafi'i ini ya dia berbuka sebagaimana pandangan Syafi'i dan Abu Thawr. Jadi, karena hadis Nabi tadi, Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam qad aujaba shamal fitra liru'yah. Nah, jadi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi mengatakan mewajibkan puasa dan berbuka itu karena ru'yah. Dihadiskan sumul liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Wa ru'yatu hasilatun lahu yakinan. Dan ru'yah telah berhasil lalu bagi orang itu yakin secara yakin. Dia sendiri yakin meru'yah. Meskipun ru'yahnya tidak diterima. Wa hada amrun madarul his. Dan tentang ru'yah ini adalah sesuatu yang fokusnya adalah alat indera. Fala yahtaju ila musyarakatin, maka tidak memerlukan musyarakah kerjasama dengan orang lain. Ini diantara dalil yang dipakai Syafi'i, Abu Thawr dan yang dipilih oleh Said Sabri. Tapi nanti yang mengatakan tentang Syawal harus juga dengan yang lain, itu dengan dalil bahwa al-fitru yauma yuftirun nasu. Jadi Idul Fitri itu adalah hari yang ketika orang-orang, jadi orang-orang juga beridul fitri. Itu yang menjadi dalil bahwa untuk Idul Fitri itu nggak bisa sendiri karena harus melibatkan orang lain. Jadi ini pembahasan tentang penetapan bulan Ramadan dalam kitab Fiqh Sunnah. Meskipun ini nggak jawab hajat kita sekarang, pembahasan ini, karena hajat yang diminta oleh banyak orang hari ini itu kan tentang penggunaan hisab sebagai sebagai instrumen, sebagai alat untuk sarana menetapkan awal dan akhir bulan. Ini Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa kita baca dari kitab Fiqh Sunnah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.